Baik, selamat malam. Nama saya Sintus Rexosikuele. Saya akan mengerjakan tugas 7 yaitu tentang laundry. Nah, di sini saya akan masuk pada pertama-tama yaitu saya memakai exam. Examnya sudah aktif, maka saya kembali pada Google. Nah, di sini nama database-nya saya pakai laundry. Ya, ini sudah ada. Nah, kita create. Ya. Kita masuk pada tabel yang pertama yaitu tabel transaksi. Dengan nomor kolomnya 9. Ya, kita go. Ya, kolom pertama yaitu ID. ID, tipe datanya integer. Integer. Kita pakai untuk increment. Nah, kita masuk pada kolom yang kedua yaitu jenis atau jenis barang dengan tipe datanya varchar. Varchar 100. Ya. Ya, kita masuk pada kolom yang ketiga yaitu tarif. Nah, tarif seperti tarif barang yang tipe datanya integer. Kita masuk pada kolom yang keempat yaitu diskon. Diskon atau potongan. Tipe datanya integer. Masuk pada kolom yang kelima yaitu masuk pada kolom tanggal transaksi atau tanggal yang disepakati. Tipe datanya date. Kita
masuk pada kolom yang berikut, yaitu tanggal ambil. Tanggal ambil seperti tanggal yang pengambilan pakaian yang sudah dihabis cuci. Tipe datanya date. Kita masuk pada kolom yang berikut, yaitu berat. Apakah berat barangnya berapa kilo? Berat dengan tipe datanya integer. Masuk pada kolom yang berikut, yaitu pengguna. Misalkan pakaian itu digunakan berapa banyak orang. Dengan tipe datanya varchar. Varchar 100. Kita masuk yang pada kolom yang terakhir, yaitu kolom konsumen. Konsumen atau orang penguji. Nah, tipe datanya kita pakai varchar 100. Ya, kita save. Ya, kita masuk pada tabel yang kedua, yaitu tabel supplier. Dengan nomor kolomnya 4. Kita go. Kita masuk pada kolom yang pertama, yaitu ID. Dengan tipe datanya integer. Lalu nomornya 10. Masuk pada kolom yang berikut, yaitu nama atau nama dan keterangan dari pemilik laundry itu. Nama, tipe datanya bersifat varchar. Varchar 50.
Nah, kita masuk pada kolom yang berikut, yaitu telepon. Kita masuk pada kolom yang berikut, yaitu alamat. Alamat tujuan, alamat atau tempat tujuan yang tempat pasti laundry itu. Nah, di sini tipe datanya kita pakai varchar. Tetap nilainya kita pakai 50. Dan yang kolom yang terakhir yaitu telepon atau sebuah nomor HP dari pemilik laundry itu, agar si pengguna mengetahui informasi secara lengkap. Dengan tipe datanya varchar 20. Ya, ini tetap kita pakai auto increment. Ya, kita save. Nah, berhasil. Nah, kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel pengguna atau tabel seorang pengguna pakaian yang sudah dicuci oleh seorang konsumen. Tabel pengguna dengan nomor kolomnya 9. Ya, kita go. Nah, kita masuk pada tabel yang pertama, yaitu minta maaf, kolom yang pertama yaitu ID dengan tipe datanya integer 100. Nah, kita masuk pada kolom yang kedua, yaitu nama atau nama si pengguna. Nama dengan tipe datanya varchar 100. Kita masuk pada kolom yang berikut, yaitu username. Nah, username ini berbentuk nama atau pemilik barang tersebut. Yang dengan tipe datanya varchar. Ya, kita masuk pada kolom berikut, yaitu password atau dengan kata lain yaitu sandi
pengguna. Dengan tipe datanya varchar. Ya, kita masuk pada kolom yang berikut, yaitu kolom level. Level dengan tipe datanya enum. Enum. Ya, enum atau admin karyawan konsumen. Ya, termasuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel NIK atau surat keterangan dari kartu KTP maupun kartu keluarga oleh seorang pengguna. Ya, yang dengan tipe datanya yaitu varchar 20. Nah, kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel alamat. Alamat dengan alamat ini menunjukkan bahwa seorang pengguna menunjukkan bahwa alamatnya lengkap hingga barangnya sampai tempatnya dengan baik. Nah, alamat dengan tipe datanya varchar 50. Nah, kita masuk pada kolom yang berikut, yaitu kolom telepon. Dengan tipe datanya yaitu 20. Minta maaf,
Tipe datanya varchar yang bernilai 20. Nah, kita masuk pada kolom yang terakhir, yaitu kolom gender. Gender dengan tipe datanya yaitu enum. Perempuan. Nah, kita go. Maaf, ada kesalahan sedikit. Ya, maaf. Ada sedikit kesalahan, yaitu sudah berhasil. Nah, kita masuk pada kolom yang ketiga, yaitu kolom kolom yang keempat, yaitu tabel yang keempat, yaitu tabel pembelian. Tabel pembelian dengan nomor kolom tabelnya yaitu 6. Ya, kita go. Nah, kolom yang pertama yaitu nomor dengan tipe datanya integer. Ya, nomor atau nomor pembelian atau sebagai nomor antri. Nah, kita masuk pada tabel yang kedua, yaitu tanggal. Tanggal dengan tipe datanya date atau tanggal pembelian barang yang dibeli lalu dikonsumsi. Date dengan tipe datanya date. Nah, kita masuk pada kolom yang berikut, yaitu kolom total. Kolom total dengan tipe datanya integer. Nah, kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel supplier. Dengan tipe datanya yaitu varchar 100.
Ya, kita masuk pada kolom yang ke berikut, yaitu kolom barang. Barang dengan tipe datanya varchar 100. Barang atau barang yang sudah dibeli lalu membawa ke seorang penguji atau laundry, sebut laundry. Nah, kita masuk pada tabel yang ke berikut, yaitu tabel total. Total artinya total semua barang yang akan dibeli. Dengan tipe datanya yaitu integer. Maaf, ini tipe datanya varchar. Ya, lalu kita auto increment. Nah, kita jalankan. Ya, kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel pemakaian. Dengan nomor kolomnya yaitu 4. Ya, kita masuk pada kolom yang pertama, yaitu seperti biasa, yaitu ID. ID dengan tipe datanya integer. Lalu ini bersifat auto increment. Kita masuk pada kolom yang kedua, yaitu tanggal pakai. Tanggal yang dimaksud dengan tanggal yang dibeli lalu dipakai. Dengan tipe datanya yaitu date. Nah, kita masuk pada kolom yang ke berikut, yaitu kolom barang. Barang dengan tipe datanya yaitu varchar. Varchar 100. Ya. Nah, kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel jumlah atau jumlah barang yang dibeli. Jumlah atau total barang yang dibeli. Jumlah dengan tipe datanya integer. Nah, kita save atau simpan. Ya, kita masuk pada
Ya, kita masuk pada tabel yang ke berikut, yaitu tabel barang. Barang dengan nomor kolom yaitu 6. Nah, kolom yang pertama seperti biasa yaitu ID. ID barang yang akan dibeli. Dengan tipe datanya integer. Nah, kita masuk pada kolom yang kedua yaitu nama. Nama tetap. Nama yaitu nama barang, misalkan baju atau celana. Dengan tipe datanya yaitu varchar. Varchar 50. Ya. Nah, kita masuk pada kolom yang ketiga atau stok. Stoknya seperti barang baru atau barang lama. Nah, sedangkan kalau barang lama, dia lama-lama maka stoknya habis. Jadi, kita tunggu barang baru, yaitu stoknya masih baru. Stok dengan tipe datanya yaitu integer. Ya, kita masuk pada kolom yang ke berikut yaitu tanggal update atau tanggal misalkan barang baru atau stok baru dan tanggal berapa barang itu di update, dinamakan tanggal update. Dengan tipe datanya date. Nah, kita masuk pada kolom yang ke berikut yaitu kolom supplier. Supplier dengan tipe datanya yaitu varchar 100. Ya, kita masuk pada kolom yang terakhir yaitu harga. Harga ini yang dimaksud dengan barang yang stoknya lama, mungkin harganya makin kurang. Sedangkan barang yang stoknya baru, harga semakin mahal. Dengan tipe datanya yaitu integer. Ya, ini bersifat auto increment. Nah, kita save. Ya, kita masuk pada tabel yang ke berikut atau tabel terakhir. Kita masuk pada tabel yang terakhir. Sorry, bukan tabel yang ke terakhir, tapi tabel konsumen. Ya, dengan
nomor kolom yaitu 4. Ya, kita go. Nah, kolom yang pertama tetap yang sama yaitu ID. Nah, dia bersifat intern. Dengan bersifat auto increment. Nah, kita masuk pada nomor yang kedua, kolom yang kedua yaitu kolom nama. Nama, lalu tipe datanya yaitu varchar 50. Ya, kita masuk pada kolom yang ketiga yaitu alamat. Alamat dengan tipe nama, minta maaf. Nama mengutamakan bahwa konsumen itu bernama siapa dengan identitas lengkap agar seorang pembeli tidak rumit-rumit cari identitasnya. Ya, alamat dengan tipe datanya varchar. Maaf mengganggu, ada sedikit pilek yaitu 50. Ya, kita masuk pada kolom terakhir yaitu kolom telepon. Melambangkan bahwa untuk mengatakan sebuah komunikasi secara lancar. Apabila sekarang kita memasuki dunia maya, sebuah komunikasi harus lancar. Ya, kita langsung save atau simpan. Nah, kita masuk pada tabel yang terakhir yaitu tabel jenis. Tabel jenis. Nah, di sini ada 3 kolom. Ya, kita go. Lalu kita masuk pada kolom yang pertama yaitu kolom ID. Seperti yang tadi mengatakan bahwa seorang pemilik harus ada atau sebuah barang yang berjenis harus ada ID-nya. Ya, dengan tipe datanya tetap integer. Tetap bersifat auto increment. Kita masuk pada kolom yang kedua yaitu jenis, kolom jenis atau jenis barang. Jenis barang kan berbeda-beda, yaitu tipe datanya varchar. Varchar 100.
Nah, kita masuk pada yang ketiga, yaitu harga. Harga yang bersifat integer. Nah, harga ini melambangkan bahwa barang yang stok baru atau barang yang model baru harganya mahal, sedangkan barang yang stok lama atau model lama harganya semakin kurang. Ya, kita save. Ya, berhasil. Maka kita masuk pada insertnya. Ya, kita masuk pada SQL-nya. Tabel jenis. Masuk pada struktur. Browser. Insert. Ya, kita masuk pada insert untuk mengisi. Ya, dua. Ya, kita isi floor. Jenis. Sorry. Ya, kita masuk pada ID-nya, yaitu kita pakai ya jenis, yaitu kita pakai jenis, yaitu menyatakan jenis barang, yaitu di sini saya pakai stok lama dan stok baru, atau stok lama atau stok lama atau stok baru, atau barang yang model baru dan barang yang model lama. Nah, harganya kita pakai harga stok lama yaitu sama dengan 150. Sedangkan harga stok baru yaitu baru adalah
200. Ya, kita go. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kita jalankan. Nah, terjadi kesalahan. Ya, sudah jadi. Yaitu tadi saya pakai ID-nya 1, lalu jenisnya 2, yaitu stok lama dan stok baru. Nah, harganya berbeda, yaitu saya tulis di sini lama baru. Lama harganya beda dan barunya harganya beda. Misalkan harga lamanya 150, sedangkan barunya 200. Ya, kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel Ya, kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel pemakaian. Ya, kita masuk pada insertnya, lalu kita masukkan data-data yang masih kosong. Ya, ID-nya kita pakai 2. Lalu tanggalnya kita pakai 3 Oktober 2020. Barangnya kita pakai 1 atau 2, barang lama dan barang baru. Jumlahnya lama baru. Ya, kita pakai jumlah yaitu 2. Nah, kita go. Ya, lalu kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel barang. Tabel barang. Nah, di sini ID kita pakai 2. Maaf, 3. Nama kita pakai Sentus. Stoknya 2. Tanggal update-nya 4 Oktober. Suppliernya 2. Suppliernya antara pemakai atau pembeli. Harganya 4. Ya, kita go. Ya, kita masuk pada tabel yang berikutnya, yaitu tabel jenis. Minta maaf, tabel jenisnya tadi sudah saya diisi. Kita masuk pada tabel konsumen. Ya,
ID-nya kita pakai 5, nama kita pakai Rexon, lalu alamatnya kita pakai Liliba, dan telepon kita pakai, ya kita jalankan. Nah, kita masuk pada kolom yang berikut lagi, yaitu kolom pembelian. Masuk pada kolom pembelian. Nomor kita pakai 6. Tanggal kita pakai 6. Total pakai 8. Suppliernya 4. Barangnya kita pakai 2. Totalnya pakai 10. Ya, kita jalankan. Kita masuk pada tabel yang berikutnya, yaitu tabel pembelian. Minta maaf, tabel pengguna. Tabel pengguna. ID-nya kita pakai 7. Namanya kita pakai SQL. Ya, username-nya kita pakai 4. Password-nya kita pakai 7. Levelnya kita pakai 2 saja. Nick kita pakai 4. Kita masuk pada alamatnya, yaitu Fatuleu. Teleponnya, gendernya 2. Ya, kita go. Nah, kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel pengguna. Kita mengisi. Ini kita pakai 8. Lalu nama kita pakai Ani. Username-nya 9, 6. Password-nya 212. Levelnya 4. Nick 44. Alamatnya Sambet. Teleponnya, ya, gendernya 8. Ya, kita go. Nah, kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel
supplier. Supplier itu ID-nya kita pakai 8. Namanya kita pakai knafmon. Lalu alamatnya Kayu Putih. Kayu Putih dengan nomor teleponnya yaitu, ya kita jalankan. Kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel transaksi. Nah, kita masuk pada tabel transaksi. Sini insertnya. Lalu kita masuk pada ID. ID yaitu kita pakai 4. Lalu jenisnya kita pakai 2. Antara jenis barang lama dan baru. Tarifnya kita pakai 10%. Diskonnya kita pakai 20%. Tanggal transaksi yaitu 6 Oktober. Tanggal ambil yaitu 1 November. Ya, beratnya sekitar 10 kilo. Pengguna yaitu 6 orang. Konsumen 8 orang. Ya, kita jalankan. Nah, kita masuk pada SQL-nya. Itu kita coba memanggil pada transaksi yaitu bernomor 2. Kita go. Ya, bernomor 2 keluar pada jenis admin. Nah, kita panggil lagi nomor, misalkan nomor 4. Nomor 4. Kita go. Ya, 4. Maka hasilnya ya, kita masuk pada tabel barang. Lalu kita lihat SQL-nya. Maka kita panggil misalkan nomor 8. Ya, nomor 8. Maka keluarlah Sintus. Supplier sama harga. Ya, jika kita menampilkan SQL-nya, maka kita hapus angka 1-nya, sambung dengan nama sama dengan buka tanda kutip Sintus. Ya, tutup kutip, tambah S. Nah, kita go. Ya,
muncullah Centus, yaitu SQL pada tabel nama. Minta maaf, tabel barang, yaitu yang nama Centus. Maka akan muncul. Lalu kita pindah pada tabel yang berikutnya, sehingga kita cari tahu semua apakah berhasil atau tidak. Nah, kita pindah pada tabel konsumen. Tabel konsumen yaitu kita masuk pada SQL-nya, yaitu kita hapus angka 1, kita memanggil copy paste, kita Ctrl V, ya nama kita ubah dengan Rexon, ya kita go. Nah, di tabel konsumen maka keluarlah query atau SQL-nya tentang Rexon. Nama yaitu Rexon, alamat Lili, Pak. Ya, kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu tabel pembelian. Tabel pembelian yaitu kita masuk pada SQL-nya, kita pakai enum, lalu kita go. Nah, tabel pembelian yaitu angka 6 menunjukkan query-nya yaitu nomor 6. Maka kita kembali pada tabel yang berikutnya, yaitu tabel pengguna. Tabel pengguna kita masuk pada SQL-nya, kita panggil antara dua nama, yaitu SQL nama kita ganti dengan Ani SQL. Contoh, kita go. Baik, salah, kita ubah namanya, kita masuk pada SQL dulu, kita ubah, kita pakai Ani. Ya, kita. Nah, SQL-nya sudah keluar pada Ani. Ya, demikian jauh dari pembahasan saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.